PIS-PK. Apa sih peran puskesmas di situ? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-63 ini akan membahas pedoman umum program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PIS-PK yang terdapat pada lampiran pertama Permenkes 39 tahun 2016. Ini merupakan kelanjutan dari video yang ke-62. Sobat sehat, pedoman umum PIS-PK ini disusun berdasarkan masalah kesehatan yang didapat dari berbagai survei, research, hasil pencatatan dan pelaporan, serta perkembangan program kesehatan di Indonesia. Ada perbaikan pencapaian, namun masih belum mencapai target di tahun 2015. Isi pedum PIS-PK terdiri dari 5 bab, meliputi pendahuluan, prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015 sampai dengan 2019, pendekatan keluarga dalam pencapaian prioritas pembangunan kesehatan, peran puskesmas dalam pendekatan keluarga, peran pemangku kepentingan dalam pendekatan keluarga. Bab 1, pendahuluan, bisa dilihat pada halaman 10 sampai dengan 11. Kemudian bab 2, prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015 sampai dengan 2019 pada halaman 12 sampai dengan 25 yang meliputi 3 hal. Gambaran umum pembangunan kesehatan di Indonesia, tantangan pembangunan kesehatan, dan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan. Gambaran umum pembangunan kesehatan di Indonesia meliputi gambaran umum dan permasalahan kesehatan yang terdiri dari upaya kesehatan antara lain kesehatan ibu dan anak, serta kematian bayi dan balita. Kemudian gizi masyarakat, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Gambaran umum dan permasalahan kesehatan meliputi upaya kesehatan yang terdiri dari kesehatan ibu dan anak, serta kematian bayi dan balita. Kemudian gizi masyarakat, penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa. Selain permasalahan kesehatan tadi, terdapat juga berbagai permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, masalah kesehatan lingkungan, penyakit tropis yang terabaikan, sumber daya manusia kesehatan atau SDMK, pembiayaan bidang kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tantangan pembangunan kesehatan meliputi tujuan pembangunan kesehatan, kemudian sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang mempunyai indikator antara lain, pertama, meningkatnya umur harapan hidup, kedua, menurunnya angka kematian bayi, 3, menurunnya angka kematian ibu, dan 4, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Adapun 5 strategi pembangunan kesehatan tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah: pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan, kedua, pemberdayaan masyarakat dan daerah, ketiga, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan, keempat, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, kelima, penanggulangan keadaan darurat kesehatan. Kemudian berikutnya, kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan meliputi: pertama, pembangunan kesehatan dalam periode tahun 2015 sampai 2019 akan difokuskan pada 4 area prioritas. Kemudian yang kedua, peningkatan jangkauan sasaran terutama pada keluarga tanpa mengabaikan pendekatan-pendekatan lain. Kemudian yang ketiga, prioritas perencanaan dan penganggaran diarahkan pada
pemenuhan kebutuhan kegiatan promotif dan preventif. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Selanjutnya bab 3 dari pedung ini adalah pendekatan keluarga dalam pencapaian prioritas pembangunan. Ini ada di halaman 26 sampai dengan 36. Meliputi 4 hal. Antara lain, A. Konsep pendekatan keluarga. B. Keluarga sebagai fokus pemberdayaan. C. Pelaksanaan pendekatan keluarga dan instrumen yang diperlukan di tingkat keluarga. D. Pendekatan keluarga sebagai kunci keberhasilan. Contohnya tentang pentingnya pendekatan keluarga adalah pendekatan keluarga dalam penanggulangan stunting. Kemudian pendekatan keluarga dalam pengendalian penyakit tidak menular. Selanjutnya, bab keempat, peran puskesmas dalam pendekatan keluarga. Ada 4. Ini bisa dilihat pada halaman 37 sampai dengan 47 yang meliputi A. Penguatan subsistem dalam sistem kesehatan nasional. B. Peran puskesmas dalam pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan puskesmas terdapat 6 prinsip berikut yang harus ditaati. Pertama, prinsip paradigma sehat. Kedua, prinsip pertanggungjawaban wilayah. Ketiga, prinsip kemandirian masyarakat. Keempat, prinsip pemerataan. Kelima, prinsip teknologi tepat guna. Dan keenam, prinsip keterpaduan dan keseimbangan. Ini bisa dilihat di halaman 39 sampai 40 pada tabel 1 perubahan paradigma ke arah paradigma sehat. Ada matriksnya. Bisa dilihat di Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas halaman 44 sampai dengan 46. Fungsi UKM dan UKP harus seimbang agar upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai. UKP saja dengan program JKN yang diikuti oleh seluruh rakyatnya belum cukup untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Memang, rakyat merasa senang karena setiap kali sakit mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tetapi derajat kesehatan tidak akan naik selama UKM tidak dikerjakan. Kemudian D. Pelaksanaan pendekatan keluarga oleh puskesmas. Pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga di tingkat puskesmas dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Pertama, melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga menggunakan Prokesga oleh pembina keluarga. Dapat dibantu oleh kader kesehatan. Kedua, membuat dan mengelola pangkalan data puskesmas oleh tenaga pengelola data puskesmas. Ketiga, menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana puskesmas oleh pimpinan puskesmas. Keempat, melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif oleh pembina keluarga. Kelima, melaksanakan pelayanan kesehatan di dalam maupun di luar gedung melalui pendekatan siklus hidup oleh tenaga kesehatan puskesmas. Dan yang keenam, melaksanakan sistem informasi dan pelaporan puskesmas oleh tenaga pengelola data puskesmas. Kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen puskesmas yang mencakup P1 atau perencanaan, P2 atau penggeraan pelaksanaan, dan P3 atau pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Kemudian bab 5, peran pemangku kepentingan dalam pendekatan keluarga. Ini bisa dilihat di halaman 48 sampai dengan 56. Antara lain, bab 5 ini peran pemangku kepentingan dalam pendekatan keluarga adalah melihat bagaimana peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ada 3 peran utama, meliputi pertama pengembangan sumber daya, kedua koordinasi dan bimbingan, ketiga pemantauan dan pengendalian. Kemudian berikutnya peran Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki 3 peran utama, meliputi pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan
pengendalian. Lalu bagaimana peran Kementerian Kesehatan? Ternyata ada agak berbeda ya. Kalau kementerian, dia mempunyai peran 4, meliputi pertama, kebijakan dan pedoman. Kemudian 3 yang lain itu hampir sama, yaitu pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. Ada juga selain yang tersebut di atas tadi, yaitu lintas sektor. Ternyata lintas sektor juga punya peran dan tanggung jawab. Bisa dilihat di halaman 54 sampai dengan 56 Permenkes 39 tahun 2016 tentang PISPK. Pada tabel 2 peran dan tanggung jawab lintas sektor, di situ ada matriks. Nah, Sobat Sehat, dari penjelasan Pedum PISPK secara garis besar menunjukkan pentingnya peran dan fungsi puskesmas sebagai subsistem kesehatan nasional dalam program kesehatan yang sudah mengalami perubahan dengan pusat sasaran adalah keluarga tanpa meninggalkan UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sudah terbangun sebelumnya. Contohnya adalah posyandu, kemudian pos PTM, pos bindu dan sebagainya. Selengkapnya silakan dilihat dan dibaca Pedum PISPK dalam lampiran 1 Permenkes 39 tahun 2019 halaman 10 sampai dengan 56. Sobat Sehat, sampai di sini dulu ya. Saya mengundang masukan dari Sobat Sehat. Apakah perlu ada pembahasan mendalam tentang pendekatan keluarga dari Pedum ini? Silakan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.